Dalam video ini, kita akan membahas tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, kelas 6 SD, muatan pembelajaran SBDP dengan materi Teknik Pembuatan Patung. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mendiskusikan patung Nusantara. 2. Siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya. Patung adalah suatu karya seni berbentuk 3 dimensi hasil dari cipta karya manusia. Orang yang membuat patung disebut pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang mempunyai nilai artistik dan daya jual yang tinggi, serta dapat bertahan lama. Supaya patung dapat bertahan lama, biasanya patung terbuat dari bahan dasar yang keras, seperti perak, batu, perunggu, granit, dan kayu. Jenis-jenis patung berdasarkan cara pembuatannya, contohnya arca dan relief. 2. Berdasarkan posisinya, misalnya patung zonde dan tarso. Berdasarkan fungsinya, misalnya patung monumen dan patung dekorasi. Teknik pembuatan patung. Terdapat beberapa teknik dalam pembuatan patung, antara lain teknik modeling, teknik merakit, teknik cetak atau cor, teknik membentuk, teknik butsir, dan teknik pahat. Alat dan bahan membuat patung. Dalam kegiatan membuat patung, ada beberapa material yang dapat digunakan sebagai bahan. Misalnya, tanah liat, lilin, batu, logam, kain, kayu, gips, karet, ataupun metal, bronze steel atau baja perunggu, kawat, tembaga, timbal dibuat dari besi aluminium, dan lempengan metal logam yang diwarnai. Bahan patung dibedakan menjadi 3, yaitu bahan lunak, yaitu material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya, tanah liat, plastisin, dan sabun. Bahan sedang artinya lunak dan tidak keras. Misalnya, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Dan untuk bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya, kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu ulam atau makmar. Alat-alat yang diperlukan dalam membuat patung sebagai berikut. 1. Butsir, yaitu alat bantu untuk membuat patung dari bahan kayu dan kawat atau tanah liat. 2. Meja putar, yaitu meja untuk berkarya patung dan digerakkan dengan cara memutar yang fungsinya untuk mengontrol dan memudahkan bentuk dari segala arah. 3. Pahat, jenisnya ada 2, yaitu ukir untuk kayu dan pahat untuk batu. 4. Palu, sebagai pelengkap pahat yang terbuat dari kayu sawo. 5. Cetakan, yang terbuat dari bahan gips untuk mencetak karya patung dan bahan cair. 6. Kakak tua, yang terbuat dari besi dan berbentuk seperti paruh burung kakak tua. Fungsinya untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong kawat.
7 sendok adonan. Terbuat dari besi dan kayu. Fungsinya untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya.